Ketika kita bangun di pagi hari, kita bersyukur gitu kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana, setelah dimatikan sementara pada waktu tidur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita kembali. Kita bersyukur karena yang namanya nikmat kehidupan adalah satu nikmat berharga. Kita melihat warna-warni dalam hidup ini ya karena punya nyawa. Kita bisa menikmati makanan, minuman ya karena masih ada kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang mahal. Kehidupan itu adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada satu orang pun yang mengambil ini secara tidak hak, karena Allah lah yang memberi dan Allah yang kemudian berhak untuk mengambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup, dan terutama adalah nikmatul iman, sehingga semua nikmat itu kita bisa gunakan dalam rangka untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Quran di surah Al-Ma'idah. Kita dulu bahas tentang kisah antara Qabil dan Habil pada peristiwa pembunuhan pertama. Karena adanya rasa iri yang ada pada Qabil terhadap Habil, maka dia kemudian tega untuk membunuh saudaranya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil dan akibat buruknya, serta juga bahwa banyak terjadi di kalangan Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Min ajli dzalika, atas dasar itu kami tetapkan kepada Bani Israel bahwa siapa yang membunuh satu jiwa tanpa adanya jiwa atau melakukan
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan siapa yang menjaga kehidupan satu jiwa, seakan-akan dia menjaga kehidupan seluruh manusia. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan, setelah menjelaskan tentang betapa manusia itu tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil itu karena didesak rasa iri sementara, yang setelah dia melakukannya kemudian dia menyesal karena menuruti hawa nafsunya, walaupun kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan dari kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah katakan bahwa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh orang lain, atau bukan karena dia melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi, maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Yang mengisyaratkan betapa berharganya yang namanya nyawa, karena nyawa ini adalah satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah yang memberikan nyawa itu, maka Allah lah yang berhak untuk mengambilnya. Sehingga dalam hal ini dari apa yang dirumuskan oleh para ulama ketika mereka menyimpulkan tentang 5 tujuan pokok diturunkannya syariat Islam, salah satunya adalah hifdzu an-nafs, maqasidus syariah al-khamsah. 5 tujuan pokok dari diturunkannya syariat itu, kata para ulama, setelah mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mereka mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka simpulkan bahwa 5 tujuan pokok itu pertama adalah hifdzuddin, menjaga akidah, menjaga agama, agar agama itu tetap ada pada diri mereka, ada keberlangsungan di muka bumi ini. Maka kemudian agama diperjuangkan dengan sebaik-baiknya, bahkan mungkin jiwa itu dikorbankan dalam rangka untuk mempertahankan agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa ini, menjaga jiwa sebagai sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita nikmati di dalam kehidupan ini itu karena adanya jiwa. Makanya ketika kita bangun di pagi hari, kita bersyukur itu kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana, setelah dimatikan sementara pada waktu tidur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita kembali. Kita bersyukur karena yang namanya nikmat kehidupan adalah satu nikmat berharga. Kita melihat warna-warni dalam hidup ini ya karena punya nyawa. Kita bisa menikmati makanan, minuman ya karena masih ada kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang mahal. Kehidupan itu adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada satu orang pun yang mengambil ini secara tidak hak, karena Allah lah yang memberi dan Allah yang kemudian berhak untuk mengambilnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kemudian sampai menyatakan juga, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya itu adalah neraka jahanam,
khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, melaknatnya, menjauhkan dari rahmatnya, wa addalahu adzaban azimah, dan Allah menyiapkan baginya satu azab yang besar. Ini ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Betapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mewanti-wanti bahwa yang namanya pembunuhan adalah satu dosa besar. Maka memang pembunuhan itu adalah bagian dari kabair, dosa besar yang hendaknya dijauhi oleh manusia. Cuma kalau kemudian kita lihat pada masa sekarang itu persoalan nyawa itu sepertinya gampang sekali itu. Kalau kita baca berita itu seakan-akan setiap hari banyak sekali terjadi pembunuhan karena berbagai motif. Ada yang ingin menguasai harta dari pacarnya, ada yang kemudian karena motif dendam dibunuh, ada yang ingin memperkosa kemudian dibunuh, pertengkaran sedikit kemudian langsung pembunuhan. Betapa mudahnya. Bahkan kalau kita lihat kemarin itu ada suami istri yang sama-sama polisi, suaminya dibunuh oleh istrinya hanya karena persoalan gaji 13 nih, ajaran gaji 13 aperian. Karena dilihat dari rekeningnya kok tinggal sedikit ini, mana? Ternyata memang suaminya itu adalah seorang yang hobi judi online. Jadi uang gaji 13-nya nggak sampai kepada istrinya, malah digunakan untuk judi online. Sehingga marah istrinya itu, dicek rekeningnya sudah tinggal 800.000. Habis kemana itu? Suruh pulang, kemudian Masya Allah, luapan emosi membuat dirinya membakar suaminya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau kita lihat sekarang betapa mudahnya orang-orang itu menghilangkan nyawa dari orang lain. Padahal sekali lagi di dalam agama ini adalah satu dosa yang sangat besar. Balasan atau hukumannya itu adalah neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya, hukumannya itu adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka, dijauhkan dari laknatnya dan disiapkan azab yang besar. Coba kita lihat bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membunuh secara sengaja. Allah mengancamnya dengan neraka jahanam. Pertama, dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu murka kepadanya. Allah juga menyatakan bahwasanya dia itu dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bahwa dia akan disiapkan baginya azab yang besar. Betapa mengerikan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang membunuh secara sengaja. Tapi sekarang orang-orang sepertinya kurang memperhatikan apa yang sungguhnya sangat-sangat dilarang di dalam agama. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yaqtul mu'mina, di dalam ayat ini, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah, bahwa siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena dia melakukan pembunuhan, bukan karena dia melakukan kerusakan di muka bumi, itu ibaratnya kata Allah Subhanahu wa taala dia itu seperti halnya membunuh seluruh manusia. Karena pembunuhan seperti itu juga merupakan ancaman terhadap seluruh manusia. Maka memang setelah itu kan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
min nataiji hadzal 'abd. Di sini kemudian ada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qisas. Qisas yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa. Keluarga dari pihak yang dibunuh itu berhak untuk menuntut pembunuhnya untuk diqisas, untuk dibunuh juga. Jadi di dalam agama itu kemudian ditetapkan hukum qisas, bahwa pembunuh balasannya adalah nanti dibunuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada manusia bahwa yang namanya jiwa, nyawa itu memang adalah sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan kemudian diambil kalau bukan haknya. Manusia itu tidak berhak. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kapan manusia itu kemudian boleh dibunuh. Ada beberapa ketentuan yang diberikan di dalam agama. Selain itu maka tidak boleh, bahkan bunuh diri pun itu juga tidak diperbolehkan di dalam agama. Padahal kalau secara logika manusia, misalnya ini kan nyawa saya berhak untuk mengambilnya. Di dalam agama itu bukan, nyawa kita itu bukan milik kita. Nyawa kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dikatakan ini adalah milik kita, kalau datang malaikat maut kita bisa menolak itu. Kamu mau diambil nyawanya? Jangan. Ini nyawa saya, kenapa harus diambil? Tapi karena bukan milik kita, pada saat malaikat maut menjemput ajal, mengambil nyawa kita dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menolak. Kemudian yang kedua di dalam ayat ini tersirat bahwa wa hadza dalilun ala anna nafsal insan laisat milkahu. Ini adalah dalil bahwa jiwa manusia itu bukan miliknya. Wa innama hiya milkun lil mujtama' alladzi ya'ishu fiha. Ini juga menunjukkan bahwa jiwa itu adalah milik bersama. Jadi milik bersama yang harus dijaga bersama. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menjaga satu nyawa, memeliharanya, maka seperti halnya memelihara seluruh manusia. Jadi yang namanya jiwa itu adalah milik bersama. Kita harus berusaha untuk menjaga. Nyawa orang lain itu juga seperti halnya nyawa kita. Manakala kita menjaga nyawa orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, itu seperti halnya menjaga nyawa seluruh manusia. Yang mengisyaratkan betapa berharganya yang namanya nyawa. Bagian dari maqasidus syariah al-khamsah. Bagian dari 5 tujuan pokok diturunkannya syariat. Maka dalam hal ini mungkin ayat-ayat ini perlu untuk disosialisasikan lagi di tengah masyarakat, supaya masyarakat itu tidak mudah untuk mengambil nyawa dari orang lain. Tengkar sedikit, pukul, bunuh. Karena iri sedikit, dibunuh, direncanakan. Karena ingin menguasai harta, bunuh. Kita amat miris betapa banyak yang namanya pembunuhan terjadi di sekitar kita. Mudah sekali, seakan-akan nyawa manusia itu tidak berharga. Padahal sekali lagi, nyawa manusia itu amat sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal tersebut. Yang memelihara satu jiwa, dia seperti halnya memelihara seluruh manusia. Sebaliknya yang membunuh satu jiwa, dia seperti halnya membunuh seluruh jiwa manusia. Maka kemudian disyariatkannya qisas itu salah satunya untuk menjaga kehidupan, seperti halnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas itu ada kehidupan. Jadi di dalam qisas itu ada kehidupan. Orang itu akan berpikir dua kali kalau kemudian ditetapkan hukum qisas itu. Dia membunuh, maka kemudian hukumannya dia akan dibunuh juga. Dia akan berpikir. Karena setiap orang itu pasti punya keinginan untuk mempertahankan jiwanya. Tidak ada orang yang ingin dicabut nyawanya, dia ingin hidup, kecuali mereka yang sudah benar-benar putus asa, bunuh diri. Tapi manusia secara normal dia akan berusaha untuk mempertahankan kehidupannya, mempertahankan nyawanya. Dengan adanya qisas, kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun, ada kehidupan. Kehidupan masyarakat itu akan terjaga. Karena orang yang melakukan pembunuhan itu, kata para ulama, sesungguhnya di dalam dirinya itu ada penyakit. Yang penyakit itu kalau dibiarkan bisa jadi orang lain itu akan terus dibunuh dan dibunuh. Ya, contohnya adalah Perdana Menteri Israel. Itu kan mempunyai penyakit. Bagaimana dia hendak membebaskan saudaranya yang empat dengan membunuh banyak manusia, tidak mempertimbangkan yang namanya nyawa. Maka memang di dalam ayat ini juga ada kaitannya. Kenapa disebut Bani Israel? Kata para mufassir, min ajli dzalika katabna ala Bani Israel. Karena memang banyak kejadian pembunuhan itu terjadi pada Bani Israel. Bagaimana mereka itu bahkan membunuh para nabi mereka. Ada banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus Bani Israel. Pertama, kata mufassir, karena memang kitab yang pertama kali diturunkan kepada Nabi itu adalah kepada Nabi Musa alaihissalam, nabinya Bani Israel. Dan yang kedua, memang yang banyak terjadi pembunuhan itu adalah pada Bani Israel. Mereka itu mudah sekali melakukan pembunuhan, bahkan terhadap para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebutkan secara khusus, bukan berarti bahwa hukuman ini ketetapan qisas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan bahwasanya nyawa, kehidupan itu adalah sesuatu yang berharga, itu kemudian hanya berlaku kepada Bani Israel. Tidak, penyebutan secara khusus itu untuk menunjukkan betapa hal yang seperti ini mudah terjadi dan memang banyak terjadi di kalangan Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus untuk menunjukkan, bahkan kemudian menunjukkan bagaimana perilaku dari mereka yang begitu mudah melakukan pembunuhan. Jadi di sini kemudian tasyri'u al-qisas, ada ketetapan qisas bagi mereka yang membunuh. Yang di dalam qisas itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hayatun, ada kehidupan. Orang itu akan merasakan ketentraman. Sebab kalau pembunuh itu dibiarkan, maka mungkin saja orang lain itu akan merasa tidak tenang. Jangan-jangan dia kemudian membunuh yang lainnya, membunuh yang lainnya, membunuh yang lainnya. Itu yang kemudian hendak dihilangkan. Hayatun, orang itu akan menahan diri untuk tidak membunuh. Jadi menahan diri supaya dia tidak membunuh orang lain, karena dia tahu bahwa hukumannya dirinya itu akan dibunuh juga, dihilangkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi al-qatlu haram. Yang namanya pembunuhan itu adalah sesuatu yang haram, termasuk dalam kabair, dosa besar yang dilarang di dalam agama. Yang di dalam hadis itu diisyaratkan bahwa al-qatlu haramun illa bi salati khisalin, kecuali 3 perkara: kufrun ba'da iman,
kekufuran sesudah iman, wazina ba'da ihsan, orang yang berzina yang sudah muhsan, terjaga, artinya dia sudah menikah akan tapi masih berzina, maka itu dengan hukuman rajam. Wa qatlu nafsin dzulman wa ta'addiyan, dan yang ketiga karena membunuh satu jiwa secara sengaja, secara zalim. Au fasadin fil ardi, atau mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nanti kerusakan di muka bumi itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan ayat ini, seperti halnya orang yang melakukan perampokan, pembunuhan, itu juga bagian dari kerusakan di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di dalam ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim illa alladziina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu ayyuqattalu, mereka itu dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau tangan dan kaki mereka itu dipotong secara silang, tangan kanan yang dipotong dan kaki kiri, au yunfau minal ard, atau diasingkan dari tempat tinggal mereka. Dzalika lakum khizyun fid dunya, yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat bagi mereka ada azab yang agung, yang besar. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu menguasai mereka, fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dikatakan dalam satu riwayat itu berkaitan dengan apa yang terjadi pada Bani atau suku Uqal dan Urainah, di mana beberapa orang di antara mereka itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mereka menyatakan keislaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka mengadukan tentang kehidupan mereka, bahwasanya mereka itu merasakan kesusahan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan bantuan kepada mereka. Rasulullah memberikan kepada mereka beberapa ekor unta. Bahkan Rasulullah itu juga membantu dengan penggembalanya supaya mereka bisa menikmatinya. Maka pulanglah mereka itu untuk kembali ke suku mereka. Akan tetapi ternyata di tengah jalan mereka itu berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali murtad, dan kemudian mereka membunuh penggembalanya. Jadi orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh membantu untuk menggembala unta yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malah dibunuh. Jadi untanya diambil, yang menggembalanya kemudian dibunuh oleh mereka, dan mereka kemudian kembali murtad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk memerangi mereka karena pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Ada juga riwayat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum Hilal bin Waimir al-Aslami, di mana antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada perjanjian untuk tidak saling menyerang. Dan kalau ada lewat seseorang dari kaum muslimin atau
dari mereka, maka kemudian tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik, keburukan. Nah, satu waktu marra qaumun min Bani Kinanah, satu waktu lewatlah satu kaum dari Bani Kinanah di mana mereka ingin untuk masuk Islam menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melewati kaum dari Bani Hilal ini. Cuma waktu itu hilalnya tidak ada, sehingga kaumnya kemudian merampok dan membunuh orang-orang yang hendak menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwasanya ayat ini turun nazalat fi qaumin min ahlil kitab bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun. Ahli kitab yang antara mereka dengan Rasulullah itu ada perjanjian. Fanaqadu al-ahda, tapi mereka mengingkari perjanjian, wa qata'ut thariq 'alal muslimin, dan mereka menghalangi jalan, artinya merampok orang-orang muslim. Maka turunlah ayat ini yang memberikan penjelasan tentang balasan bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerangi Allah di sini kata para ulama ini majas, bukan kemudian benar-benar memerangi Allah, karena Allah munazzah, tidak mungkin orang itu memerangi Allah. Memerangi Allah diantaranya kata para ulama adalah menentang aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengisyaratkan siapa yang sudah diberikan peringatan tentang riba tapi dia tetap terus melaksanakan itu, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Orang-orang yang seperti itu seakan-akan telah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memerangi Allah itu artinya menentang aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kata yang lain, yuharibunallah, memerangi Allah itu artinya memerangi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah, yaitu para nabi dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memerangi kaum muslimin secara umum. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang melakukan yang seperti itu, yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan, melakukan perusakan di muka bumi, balasannya adalah dibunuh atau disalib atau diasingkan, dipotong tangannya dan diasingkan dari muka bumi, diasingkan dari tempat tinggal mereka. Cuma dalam hal ini ada perbedaan pandangan dari para ulama tentang hukuman itu. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah litakhir, hukuman itu adalah pilihan dalam mazhab Malikiyah. Qala al-Malikiyah al-ayat tadullu ala takhir bainal jazaat. Malikiyah itu menyatakan bahwa itu adalah pilihan hukuman yang bisa diambil oleh hakim, pemerintah. Mana yang akan diambil? Apakah dibunuh ataukah kemudian disalib, dipotong tangannya, atau dipenjara, dalam hal ini diasingkan dari tempat tinggal. Namun kalau para ulama secara umum, jumhurul ulama menyatakan bahwa itu bukan litakhir, akan tetapi litanwi, adanya perbedaan hukuman sesuai dengan perbedaan kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Dalil mereka pertama, annal aqla yaqdi ayyakunal jaza munasiban lil jinayah, bahwasanya akal itu menunjukkan bahwa yang namanya hukuman itu harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jangan kemudian sama, orang yang mencuri 1000 kemudian disamakan dengan 1 juta, tentu kan tidak adil.
Padahal di antara asas dari hukuman itu adalah keadilan. Dan yang kedua, an-takhir yu'malu bihi idza kana sababul wujub wahidan. Yang namanya pilihan itu diberikan kalau penyebabnya itu sama. Seperti halnya hukuman atau kafarah dari sumpah. Itu memang pilihan. Pilihan mana yang mau diambil itu karena sebabnya ini satu. Tapi karena kalau sebabnya berbeda-beda, maka hukumannya berbeda-beda. Sehingga kata para ulama, yang ditetapkan di sini adalah yang dibunuh itu kalau dia itu membunuh. Jadi yuqattalu, kalau dia membunuh maka hukumannya itu juga adalah dibunuh. Kemudian faman qatala wa akhadal mal kutila wa sulliba, siapa yang membunuh dan mengambil harta maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib, sulliba. Wa man akhadal mal faqad qutti'at yaduhu wa rijluhu min khilafin, tapi siapa yang mengambil harta saja maka hukumannya itu adalah dengan dipotong tangan dan kakinya, seperti halnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hanya sekedar memberikan rasa takut kepada masyarakat, menebarkan rasa khawatir, walam yaqtul walam ya'khud malan, tapi dia tidak membunuh, tidak juga mengambil harta, nufiya minal ard, maka hukuman bagi dia itu adalah diasingkan. Yang kalau kata madhab Asy-Syafi'i dan Hambali itu artinya adalah al-habsu, di penjara. Jadi hukumannya adalah sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ya kalau membunuh ya dibunuh, kalau membunuh dengan mengambil harta maka dibunuh juga dan kemudian disalib. Ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembunuhnya ini sudah dibunuh seperti ini, sehingga ada rasa tentram di tengah masyarakat. Sebab kalau masyarakat tahu oh ini sudah dihukum, maka mereka itu adalah menjadi ketenangan bagi masyarakat. Tapi kalau pembunuhnya masih berkeliaran, itu kan bisa menjadikan masyarakat menjadi was-was. Maka di dalam hukuman itu sesungguhnya ada pendidikan. Sehingga di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kan juga menyatakan illal ladzina tabu, kecuali yang mau bertobat. Yang mau bertobat di sini kata para ulama bukan yang membunuh ya. Yang membunuh bertobat silahkan dia diterima taubatnya, akan tapi hukuman bunuhnya tetap diberikan, akan tapi taubatnya diterima. Yang diterima kemudian tidak dihukum itu adalah yang kufur kemudian dia beriman, maka dia terbebas dari hukuman bunuh tadi. Atau orang yang dia menakut-nakuti, dia kemudian bertobat sebelum ditangkap oleh kaum muslimin, maka dia juga dibebaskan dari hukuman habs, penjara. Sehingga di dalam hal ini kemudian kata para ulama menunjukkan sekali lagi di dalam agama fungsi hukuman itu adalah sebagai pendidikan, termasuk juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa. Maka misalnya hukuman itu disaksikan oleh orang lain, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain itu tercegah untuk melakukan kejahatan yang sama. Oh ternyata begini. Ya kalau kemudian hukumnya enak-enak seperti masa sekarang itu, di penjara, ternyata di penjara dia dengan TV-nya, kulkasnya, ya orang lain nggak jerah. Saya mau korupsi juga, nanti di penjara tinggal makan, minum, setel televisi, pindah tempat tidur itu kan. Berapa tahun kemudian keluar menikmati lagi hasil korupsinya, ya nggak akan jerah orang seperti itu. Tapi kalau hukumannya itu keras, tangannya sampai dipotong, orang itu akan berpikir dua kali. Kalau kemudian hukumannya di penjara, dalam penjara kemudian ada fasilitas, kulkas, televisi, tempat tidur yang empuk, ya orang nggak jerah. Orang berpikir, wah nyaman. Apalagi yang kemudian bisa menyogok seperti siapa dulu itu. Keluar kemudian Jayus itu. Keluar nonton bola, wah
Itu bukan hukuman itu. Maka memang di antara tujuan dalam agama kita itulah pendidikan dan pencegahan supaya yang lain tidak melakukan hal yang sama. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.